Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya. Nama saya Muhammad Cahya Saputra, bisa dipanggil Cahyo. Nah, saya di sini bersama dengan narasumber saya, dengan saudara M. Kamil. Ya. Perkenalkan diri, Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya M. Kamil, kuliah di Amit Taruna. Nah, M. Kamil ini kuliah di Amit Taruna, mengambil jurusan apa, Mas? Sistem informasi, Mas. Sistem informasi. Ya, bisa dibilang IT gitu ya, Mas. Iya, lebih ke program lah. Nah, jadi di sini berbicara tentang IT. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kuliah IT di masa sekarang, di anak muda zaman sekarang. Oke. Jadi menurut saudara M. Kamil ini gimana, Mas, tentang kuliah IT gitu? Kalau menurut saya sih, dari saya pribadi, Mas, Iya. antara suka gak suka sih, Mas. Masalahnya dalam IT tersebut pasti ada program gitu itu, Mas. Iya. Nah, masalahnya ketika sukanya kita itu ketika dari awal, misalnya dijelasin oleh dosen, kok kayak seru ke program ini. Nah, itu saya suka, Mas. Oh, jadi ada rasa penasaran ya. Jadi ada benar. Nah, bagaimana, kan tidak semuanya orang itu menyukai program, tidak semuanya orang itu menyukai kuliah di bidang IT. Nah, pendapat Mas saudara Kamil ini gimana, Mas, tentang anak yang tidak suka kuliah di bidang IT ini? Kalau ada anak yang nggak suka tentang IT itu mungkin dari diri kita sendiri, Mas. Misal teman saya ada yang nggak suka program, terus dia itu gimana ya? Harus memaksakan diri lah. Dipaksa ya, Mas ya? Iya. Dipaksa untuk bisa mengerti gitu ya, Mas ya? Iya, kita harus belajar memaksakan diri untuk mengerti sebuah program. Apa itu program sih? Nah, ketika kita sudah terpaksa, maka kita akan bisa, Mas. Berbicara tentang terpaksa itu, bagaimana jika anak itu dipaksa, terus kemudian dia itu down, dia itu kalau diibaratkan baterai itu ngedrop gitu, gimana, Mas? Kalau hal itu saya sudah bilang dari awal tadi, kalau sebuah menemukan program itu dari kita sendiri. Kalau misalnya meskipun kita memaksakan diri tapi belum bisa, nah itu kita kan Masnya pernah dengar kalau usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, pasti kalau memang kita gak bisa, kemungkinan kecil kita pernah berhasil sukses lah, Mas. Meskipun program kita gak sepenuhnya 100% sukses. Harus tumbuhkan rasa semangat. Iya, jangan lupa belajar, Mas. Intinya dalam ngeprogram itu harus sabar untuk belajar. Pesan saudara kami ini untuk anak yang kuliah di bidang IT gimana? Kalau pesan dari saya, sempatkan waktu untuk belajar program minimal 1 jam lah. Karena mengapa? Sebuah program itu tidak bisa dipraktikkan dalam 1 minggu 1 kali, tetapi kita harus mempraktikkan setiap hari, Mas. Harus mencoba. Nah, iya. Soalnya gagal itu, sukses itu bukan karena dia langsung sukses gitu, Mas. Bukan, Mas. Masih ada bertahap. Gagal bangkit. Akhirnya sukses, Mas ya. Gagal itu awal dari kesuksesan, kalau kata pepatah sekarang. Ya, siap. Nah, terus berbicara tentang pekerjaan, Mas. Pekerjaan yang sekarang itu kuliah di bidang IT. Nah, kuliah ini kan niatnya untuk mencari pekerjaan lah ya, menggampangkan kita untuk mencari pekerjaan ya. Nah, pekerjaan yang sekarang ini apakah mudah gitu? Gimana? Apakah menggampangkan seorang mahasiswa itu untuk mencari apabila mahasiswa itu kuliah di bidang IT ini? Kalau soal pekerjaan di bidang IT itu untuk zaman sekarang, zaman milenial sekarang ini sangat mudah, Mas.
Yes. Ketika kita tahu sebuah program, maka kita akan bisa membuat sebuah program untuk menarik para instansi perusahaan lah, toko-toko kecil, itu Mas. Kita bisa usaha sendiri tanpa ikut pada orang lain. Bisa membuka usaha program sendiri gitu Mas ya. Ya, jadi gampang lah ya. Lumayan lah Mas hasilnya Mas. Lumayan hasilnya. Gede juga ya Mas ya. Gede. 100 juta bisa lebih Mas. Nah, untuk apa lagi ya? Anak kuliah di IT ini berhubungan dengan laptop ya, laptop. Iya. Nah, bagaimana kalau seorang mahasiswa itu keterbatasan keuangan untuk memiliki laptop, tapi semangatnya itu tinggi, sedangkan laptop itu mereka tidak punya, gimana? Tentang soal itu Mas. Ya, Gini Mas, jangan jadikan keterbatasanmu itu sebuah kekuranganmu, tapi jadikanlah dia penyemangatmu untuk bangkit demi masa depan yang cerah. keren. Kan pasti setiap kampus itu pasti ada lab Mas. Nah, kita bisa menyempatkan atau memanfaatkan lab tersebut Untuk dibuatlah komputernya gitu ya. Iya, biar ada fungsinya lab. Ya, Komputer di lab itu Mas. Oke, terima kasih Saudara Kamil atas waktunya. Nah, jadi gitu teman-teman. Kuliah di IT ini menurut saya, menurut Saudara Kamil itu mencari pekerjaan itu sangat mudah. Dan juga dibutuhkan sekarang ya Mas ya. Banyak Nah, Mas. banyak. Ya emang kedengarannya sulit, ngoding-ngoding gitu ya Mas ya. Iya. Nah, kedengarannya sulit, tapi kalau dijalanin sekali itu dan mencoba terus mencoba, akhirnya teman-teman itu juga bisa untuk mengalahkan kesulitan itu sendiri. Nah, jadi jangan takut-takutlah untuk kuliah di bidang IT ini. Coba aja Mas. Nah, dicoba dulu, jangan menyerah sebelum berperang. Nah, gitu. Oke, Saudara M. Kamil, terima kasih atas waktunya. Sekian. Oke, segitu dulu teman-teman ya podcast kali ini. Saya akhiri dulu bersama Saudara M. Kamil di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.